Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Ini untuk energi kamu general periode 15 Mei sampai akhir Mei. Saat ini dan bulan berikutnya saya akan post 2 update energi untuk setiap zodiaknya. Dan mana yang lebih dulu dirasakan itu bisa saja terbolak-balik ya. Oke, Scorpio, tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Cek juga untuk energi zodiak moon dan zodiak rising kamu yang saya post di channel ini ya. Untuk Scorpio, periode Mei 15 Mei sampai akhir Mei 2020. Ini terkait energi dominan yang dirasakan oleh Scorpio. Dan nantikan juga untuk update energi love readingnya ya untuk zodiak kamu. Maka itu jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Share juga kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada untuk menemani dan memberikan bimbingan setiap bulannya dalam menapaki kehidupan kamu. Scorpio, saya tidak mengambil jumping card ya. The Hermit, Ten of Swords. Wow, ada apa Scorpio? Ini masa-masa kelam sepertinya. Queen of Wands, Two of Wands. Ya, ini karena di masa sebelumnya stagnan saya lihat ya. The Star, Scorpio, The High Priestess, teguhkan hati. The Death. Wow, Ace of Cups, Page of Wands, dan Two of Cups. Outcome-nya bagus. Dan di bottom of the deck ada the Moon. 1, 2, 3, 4, 5 major arcana. So jika kamu di sini yang terbiasa melihat pembacaan kartu tarot, tentunya kamu mengerti ya. Major arcana itu berbicara tentang diri kamu, insight, sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kamu, yang kamu sadari atau yang tidak kamu sadari. So, di sini Scorpio, kartu pertama ada the Hermit. Sepertinya kamu lebih menutup diri ya, walau masa-masa social distance, tetapi di sini kamu terbawa suasana, energi, vibrasi, ketakutan manusia-manusia ya yang berada di sekitar kamu. Ini membuat kamu cemas. Dan kecemasan itu di sini ada Ten of Swords, melelahkan. Ya. Scorpio, untuk dari bisnis saya lihat juga di sini ada the Death ya. Ada bisnis yang memang udah nggak worth lagi untuk kamu lakukan. Jangan paksakan situasi. Mungkin di sini kamu memaksakan diri juga untuk meminjam hutang atau ya memohon untuk modal bisnis kamu. Padahal kamu sudah mengerti ini dalam situasi yang tidak akan terduga untuk kedepannya. Dunia akan memasuki new beginning. Akan ada peradaban baru, sistem baru yang akan dimulai. Yang bisa saja bisnis yang sudah kamu mulai di sejak lama ini atau pekerjaan atau kegiatan ya, bisa saja di new beginning nanti ini udah nggak dipakai lagi. Dan sementara di sini kamu sudah meminjam, sudah menanam modal, dan kamu harus membayar pinjaman kamu setiap bulannya sampai ke masa new beginning nanti, dengan bunga yang menjerat leher kamu, dengan riba yang menyiksa kehidupan kamu. Ya, saya tahu ini karena dorongan
impian kamu. Memang ini sepertinya sudah menjadi impian kamu. Tapi tidak semua impian kita itu akan membawa kita pada kebahagiaan. Karena kita nggak tahu ke depannya itu situasinya akan seperti apa. Ya. Queen of Wands. Kamu memang energinya queen di sini. Bijaksana. Terhadap orang lainnya bijaksana, pandai memberikan nasihat. Cara berpikir juga di sini netral ya. Tetapi kamu belum memiliki kekuatan besar untuk bertindak bahkan terhadap diri kamu sendiri saat ini. Kamu butuh push energy. The Hermit ini sebenarnya adalah bimbingan semesta untuk kamu, Scorpio, lihat ke dalam diri kamu. Saat ini kamu perlu untuk menjauhi orang-orang, atau saat ini kamu berada dijauhkan dari mereka yang selama ini sebenarnya membuat kehidupan kamu gak tentram. Kamu sengaja kehidupan kamu seperti diperlambat, seperti gerakan lambat ya, seperti dalam film-film gerakan lambat itu gimana ya. Terkadang lucu kalau orang yang melihatnya, tetapi kita yang menjalaninya itu kan penat ya, karena sesuatu seperti berjalan sangat lambat. Dan kamu harus memahami situasi ini sebenarnya untuk kamu review kembali segala apa yang ingin kamu kerjakan saat ini. Entah itu bisnis, entah itu di sini kamu ingin mengejar jenjang karir, ya, atau dengan pendidikan, kamu di sini berharap masuk ke universitas yang kamu sangat harapkan di sini. Kamu membutuhkan bantuan, karena di sini juga ada Two of Wands. Kamu nggak bisa bertindak sendiri. Ya. Dan apapun yang kamu rasakan ini gagal saat ini, yang kuat akan bertahan, yang bertahan akan menguat nantinya. So, kamu cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu. Jika kamu rasa nggak kuat untuk menjalani saat ini yang menjadi energi terbesar yang menekan kehidupan kamu ya, ini harusnya sudah kamu tinggalkan. Dan saat ini masa-masanya kamu untuk membuat rencana baru yang nantinya di masa new beginning kamu sudah bisa realisasikan, bisa mulai kamu tapaki menuju impian. Karena ini The Star berbicara tentang jarak dan waktu menuju impian, langit dan bumi. Ya, jaraknya tidak terukur, tetapi berharaplah sebaik-baiknya. Ya, seperti filosofi dari Bung Karno ya, Presiden Soekarno. Bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, oke, Scorpio. Ini the death, ini energi kamu. Saya merasakan dengan energi death ini ya. Kamu saat ini proses melepaskan sesuatu. Sisi gelap kehidupan kamu. Dan tetapi rintangan kamu di sini Ten of Swords. Kamu harus keluar dari masa-masa ini. Bagaimanapun caranya, kamu harus keluar. Karena di sini semesta sudah membantu kamu dengan energi The Hermit. Maknai situasi kamu saat ini dalam kesendirian. Mungkin saat ini kamu sendiri, teman-teman ninggalin. Teman-teman tahu kamu saat ini sedang masa-masa sulit, mereka ninggalin. Atau ada teman-teman yang memanfaatkan situasi sulit kamu dan membuat kamu semakin terpuruk. Itu harus kamu tinggalin. Jangan larut dengan hal-hal yang tidak berguna saat ini. Lakukan hal yang berguna. Karena di new beginning akan ada hal yang baru di sini yang menantikan kamu. Atau saat ini sudah kamu lihat, tapi kamu seperti melihatnya, kayaknya nggak ada harapan nih. Nggak apa-apa deh untuk membuat lucu-lucuan aja. Kamu nggak tahu di balik cawan ini ada apa. Bisa jadi sesuatu hal yang besar yang menunggu di sini. Ya. Kamu di sini menunggu informasi atau ada sebagian Scorpio di sini yang mendapatkan informasi terkait dengan Two of Cups. Penerimaan pekerjaan, ya. Persetujuan ikatan bisnis, atau di sini juga
pendaftaran universitas atau pendidikan lanjut di sini ya, atau juga di sini tentang seseorang yang kamu nantikan. Outcome-nya di sini bagus karena Two of Cups dan the High Priestess. Ya. Scorpio, energi positif akan menghampiri kamu di bulan April. Jika memang kamu tidak dipengaruhi energi negatif atau planet-planet yang mempengaruhi moon atau ascendant kamu. Energi the Death ini memang harus kamu lepaskan. Nggak apa-apa, pelan-pelan, karena Death juga secara perlahan, bukan seperti energi the Tower yang langsung jatuh. Dan di sini ada the Moon dan the Hermit. Itu yang tadi saya katakan. Ilusi. Dan di sini Ten of Swords. Terkadang manusia memang harus berada di titik terendah dalam kehidupannya, di dalam keterpurukannya, untuk menggapai atau mencapai puncak tertinggi di dalam kehidupannya. Ya. Jadi kehidupan kamu ini bisa kamu bandingkan, kapan sih kamu pernah mencapai kesuksesan paling terbesar dalam kehidupan kamu? Kapan kamu pernah merasa terpuruk seterpuruk-puruknya? Jika saat ini yang kamu rasakan adalah titik terendah kehidupan kamu yang tidak pernah kamu rasakan, maka ingatlah, kamu akan menggapai titik tertinggi dalam kehidupan kamu yang tidak pernah kamu rasakan pula di kemudian hari. Jadi tetap percaya kepada semesta, kepada Yang Maha Kuasa. Ada rencana di balik ini semua terhadap perjalanan kehidupan kamu. Ya, the High Priestess, kamu lihat ya. Kalau dari budaya Jawa ya, saya meyakini Semar. Tangannya juga menuju ke atas. Ya. Jadi di sini lihat ke atas. Yang Maha Kuasa ada. Ya. Dan juga di sini tentang apa yang kamu dapatkan ini harus kamu salurkan kepada yang lain. Artinya, pengalaman kamu ini nantinya akan berharga untuk manusia lainnya. Sakit yang kamu rasakan saat ini, penderitaan kehidupan kamu akan menjadi obat untuk manusia lain di kemudian harinya. Seperti saya sampai di titik ini bisa membaca kartu tarot, bisa mengasah empat saya, karena semua manusia spiritual. Semua manusia bisa indigo, bisa kristal, bisa rainbow, ya, bisa empat, bisa, semua bisa. Karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan spiritual yang sama. Hanya di mana perjalanan kehidupan manusia yang benar-benar mengikis sisi spiritualnya, itu yang akan terbangkit, ya. So di sini segala perjalanan kehidupan kamu akan mendapatkan satu tingkatan spiritual, pencerahan spiritual yang nantinya harus kamu jalankan untuk membantu manusia-manusia yang lainnya. Terkait pengalaman, mungkin di sini di masa yang akan datang kamu akan mendidik seseorang, membimbing seseorang. Ya, kamu akan dipertemukan dalam situasi itu, nggak perlu berpikir jauh, jalani saja. Akan dipertemukan dalam situasi seperti itu. Dan saya juga dihadapkan dalam membaca kartu tarot ini. Background saya sama sekali nggak ada astrologi, nggak ada hipnoterapi, nggak ada. Background saya adalah hukum, ya, lawyer. Tapi saya bisa sampai membaca kartu tarot. Semua teman-teman saya awalnya menganggap miring ketika saya membeli dan membaca kartu tarot. Tetapi pada akhirnya saat ini saya merasa kartu tarot ini adalah pekerjaan, kegiatan yang bisa saya lakukan sepenuh hati tanpa mengorbankan sebagian hati saya seperti masa-masa sebelumnya. Nah, inilah kamu di sini, ya. Saya banyak seperti memberikan filosofi untuk kamu karena saya lihat di sini energi kamu banyak sekali major arcana, ya. Ada 5 major arcana yang mempengaruhi energi kamu di bulan Mei, dan saya rasakan energi ini juga sudah sejak awal tahun 2020 dan bahkan ini akan kamu rasakan sepanjang 2020, ya, Scorpio. Dan saya juga ascendant saya Scorpio. Dan saya perlu mewaspadai energi ini. Oke. Yakin outcome yang bagus, ya, Scorpio. Wow, sudah 14 menit.
Saya akan ambil energi pesan semesta untuk kamu Scorpio untuk menyikapi semua permasalahan ini ya, jika memang resonate ini untuk kamu. Scorpio. Oke, satu kartu udah jumping, yang ini enggak. Seven of Autumn. Ya, lihat ya, ini kartunya sangat sesuai. Kartu ini bilang, have patience and don't worry, take time to rest and plan your next steps. Apa yang saya katakan tadi keluar di sini. A prudent investment of time or money. Jadi ini adalah pesan semesta untuk kamu ya. Jadi saatnya ini adalah untuk kamu mengistirahatkan diri kamu, istirahatkan pikiran kamu. Karena di sini sudah titik terendah, udah nggak sanggup, udah nggak berdaya ya. Bagai ditusuk punggung kamu dengan ribuan pedang, sehingga sekesatria apapun kamu sulit akan bangkit. Tapi kamu tidak ingin kalah dengan situasi ini. Oke, semangat, kamu luar biasa. Semesta membantu kamu dan di sini memberikan bimbingan ya. Kamu harus yakin dan percaya terhadap kekuatan jiwa kamu. Dan jangan khawatir ya. Take time to rest. Saatnya kamu istirahat dan plan your next step. Rencanakan semuanya saat ini seperti yang saya katakan tadi. Oke? Terima kasih Scorpio, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi kamu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like. Nantikan video selanjutnya dari channel ini dan juga video love reading kamu ya. Jika ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan lain di deskripsi video ini. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye-bye.